Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah Paskah ini, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah. Bersyukur juga bahwa vaksin COVID sudah mulai tersebar di Bogor, dan kita tinggal berdoa kepada Tuhan agar vaksin ini dapat efektif bekerjanya, sehingga kita bisa kembali kehidupan yang new normal. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah Paskah ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah. Nas pembimbing dalam ibadah Paskah ini terambil dari Mazmur pasal 98 ayat 4 sampai 6. Dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita dari 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja,
tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Merefleksikan firman Tuhan yang baru kita dengar tadi, sungguh mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi kita bersyukur kita mempunyai pengantara, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah maka kita datang menghampiri Dia. Kita mau berdoa mengaku dosa, dan kita memohon pengampunan dari Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan cacat celah, bahwa perkataan kami menyakiti orang lain, membuat orang lain berduka, bahkan mungkin meninggalkan Engkau. Sikap kami, baik sadar ataupun tidak menyadari, kami sudah mengikut orang lain. Kami mengabaikan orang lain. Kami menindas orang lain dengan perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Banyak hal yang bisa kami ungkapkan, kami nyatakan, kami akui di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami malu. Tetapi kami memberanikan diri datang ke hadapan Engkau. Karena kami tahu bahwa kami mempunyai pengantara. Pengantara yang adil. Pengantara yang setia. Pengantara yang tahu akan kelemahan-kelemahan kami. Pengantara yang tahu bahwa kami ini betapa mudah jatuh dalam dosa. Karena pengantara kami, imam besar kami, Yesus Kristus, sudah mati untuk kami. Dengan keberanian itulah kami datang mohon pengampunan dari Tuhan. Ampunilah kami, kasihanilah kami, sucikanlah kami, pulihkan kami, baharui hidup kami, dan kuatkan kami. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat berbangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Marilah kita saling memberikan salam damai, karena Tuhan telah mendamaikan kita. Kita nyanyikan dari Nafiri 111 ayat pertama dan yang kedua. Ku tahu penebusku hidup. Oh
Terima kasih Kristus, mari kita berdoa. Satu hal yang sungguh indah dalam kehidupan kami adalah kami memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu muncul karena kami punya keyakinan bahwa hidup kami memiliki masa depan. Dan masa depan kami dijamin di dalam pribadi yang kekal. Pribadi yang sudah menyatakan dengan cara yang sangat luar biasa bahwa Allah sendiri yang menjadi manusia, rela mati di atas kayu salib. Dan pada hari ini kami memperingati sebagai Tuhan yang sudah bangkit. Harusnya itu mengubah hidup kami. Karena itu ya Tuhan, pada pagi ini kami mau sekali lagi belajar, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami. Bapa, tolonglah anak-anak-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang taat pada kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong kami, bawa kami ke dalam kebenaran. Tuntun kami di dalam kebenaran, supaya sungguh kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan sungguh kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat takut dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan sesudah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada satu hari saya berkata-kata kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah cukup lama ya kenal saya, tahu saya paling tidak ya. Mungkin udah berapa tahun ya, udah cukup lama. Kemudian saya berkata kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu, sebentar lagi saya ditangkap. Kemudian saya dihukum mati.
tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu percaya nggak? Kenapa? Bukan Tuhan. Betul juga sih. Nah, kalau kita kembalikan itu ke peristiwa 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus berapa lama? 3 tahun. Dan mereka sudah melihat siapa Tuhan Yesus, mendengar pengajarannya, melihat kuasanya, mukjizatnya, dan segala macam. Di dalam perjalanan ke Yerusalem, menjelang akhir hidupnya, dia 3 kali berkata kepada murid-muridnya, aku diserahkan. Aku akan mati. Dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kira-kira waktu murid-murid Tuhan dengar itu, murid-muridnya menganggapnya seperti apa sih? Hoax. Omong kosong. Udahlah, kita dengar, tapi nggak usah ditanggapin. Tuhan Yesus diperlakukan begitu, apalagi saya. Betul, Pak Luki. Baru sih, enggak lah, enggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya selama 3 tahun menunjukkan bahwa dirinya siapa. Memang dia tidak mengatakan bahwa aku adalah Allah. Tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, bahwa dia adalah Allah. Dan jika dia berkata demikian, aku akan diserahkan, aku akan disalibkan, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mungkin murid-murid percaya, wah, guru kita hebat. Saling kasak-kusuk itu di belakang. Wow, hebat ini, luar biasa. Apalagi Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang, kan? Siapa aja? Lazarus. Termasuk seorang anak. Ya. Kita akan menganggap bahwa hal itu tidak masuk akal, ya. Mungkin murid-muridnya juga, ya oke lah, tidak masuk akal, tetapi tidak ada salahnya percaya. Tetapi karena tidak terlalu menanggapi, mungkin mereka akhirnya lupa. Itulah yang kita mau bicarakan pagi ini, Bapak Ibu. Pada pagi hari itu, hal yang luar biasa. Bahagia perempuan dalam hal ini ya, pagi ini. Dan pada pagi itu tampak keberanian para perempuan yang telah mengikuti Tuhan Yesus sejak dari Galilea sampai ke Yerusalem, sampai ke Golgota. Mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus sampai ke Golgota, sampai ke tempat pemakaman. Dan pagi itu mereka pergi untuk memakamkan Tuhan Yesus dengan cara yang terbaik, yaitu memberi rempah-rempah dan minyak mur yang sangat mahal. Ingat, pada Jumat itu, Jumat sudah sore, tergesa-gesa bahwa Tuhan Yesus itu diturunkan. Tergesa-gesa bahwa Tuhan Yesus itu kemudian dimasukkan ke dalam lubang kubur. Tergesa-gesa Tuhan Yesus itu dibaringkan, dibungkus dengan kain kafan. Tidak ada persiapan apapun. Pada pagi hari itu dengan cara yang luar biasa, dengan keberanian perempuan-perempuan datang ke makam Tuhan Yesus. Tentu mereka berpikir bahwa mereka akan berhadapan dengan prajurit Romawi. Dan tentunya mereka akan meminta izin. Mereka ingin memberikan rempah-rempah dan minyak mur yang sangat mahal itu kepada tubuh Tuhan Yesus, supaya layak, pantas, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Perempuan itu meyakini bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati dan benar-benar dikuburkan. Bahwa mereka melihat bagaimana Yusuf Arimatea membawa jenazah tubuh Tuhan Yesus ke sebuah tempat kuburan milik Yusuf Arimatea. Dan mereka melihat Tuhan Yesus itu diletakkan
Kesanalah mereka pergi. Mereka datang ke sana dengan pengharapan yang hilang bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Mereka punya pengharapan yang begitu besar, begitu tinggi, tetapi Yesus sudah mati. Pengharapan mereka terhilang, tetapi mereka tetap tidak kehilangan martabat mereka yang baik dan mulia. Bagi saya perempuan-perempuan ini begitu istimewa. Kalau Bapak Ibu baca dari awal Injil Lukas sampai akhir, dimulai dari Maria, begitu mulia dia. Punya dignity, punya martabat yang luar biasa. Perempuan ditonjolkan begitu indah di dalam Injil Lukas. Sampai pada peristiwa kematian Tuhan Yesus pun juga, sekalipun pengharapan mereka hilang bersama kematian Tuhan Yesus, tetapi dignity mereka, martabat mereka, orang perempuan yang baik dan mulia, mereka tetap menganggap bahwa tubuh Tuhan Yesus harus dihormati dan dimuliakan. Kita tidak bicara kemana murid pria yang lain ya. Tetapi bagi saya ini luar biasa istimewa perempuan-perempuan ini. Itu adalah wujud kasih mereka yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekalipun pengharapan hilang. Tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka kemudian menyadari bukan saja pengharapan mereka hilang, tapi mereka kehilangan segala-galanya. Di mana tubuh Tuhan kita? Di mana? Mungkin pengharapan boleh hilang, tetapi jangan sampai tubuh Tuhan kita itu hilang. Jantung mereka pasti sempat terhenti. Pikiran mereka menjadi kalau. Di mana? Di mana? Dan mereka hanya bisa berdiri termangu-mangu. Mereka bingung. Dalam keadaan kalut dan bingung seperti itu, mereka juga pasti terkejut ketika ada 2 orang laki-laki asing tiba-tiba muncul di dekat mereka dengan pakaian berkilau-kilauan. Namanya juga perempuan. Masih pagi hari, masih gelap. Tiba-tiba ada laki-laki muncul di samping mereka, kira-kira terkejut nggak? Istri aja terkejut kok kalau tiba-tiba suami muncul di sebelah. Ya apalagi orang asing. Pakaiannya berkilau-kilau dan mereka pasti sangat terkejut sekali. Tapi setelah menyadari, malaikat. Ini 2 orang ini adalah malaikat. Mereka menjadi sangat takut. Dari rasa terkejut, mereka menjadi rasa takut dan kemudian mereka sangat menghormati 2 orang yang ada di dekat mereka. Dikatakan di dalam Injil Lukas bagaimana mereka sujud sampai ke tanah itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka menelungkup muka mereka sampai ke tanah karena mereka sangat menghormati pribadi dari surga. Mereka tidak sanggup berhadapan muka dengan malaikat itu. Tapi apakah sampai di situ mereka terkejut? Tidak, Bapak Ibu. Yang paling mengejutkan bukan kedatangan malaikat itu secara tiba-tiba, tapi kalimat yang diucapkan malaikat itu. Malaikat mengucapkan kalimat retoris yang sebenarnya merupakan teguran halus atas sikap para perempuan itu karena mereka tidak mengerti juga apa yang terjadi. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada di situ, mayatnya, mereka bingung, mereka kalut, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, dan mereka hanya bisa terdiam. Karena itu malaikat mengucapkan kalimat retoris yang menegur mereka secara halus. Hei perempuan, mengapa kamu tidak mengerti juga? Padahal Tuhan Yesus sebelumnya telah memberitahu murid-muridnya apa yang harus terjadi.
terjadi pada dia. Bisa dikatakan kalau di dalam kata lain, malaikat itu berkata begini, kalian seharusnya tidak mencari orang hidup di antara orang-orang mati. Kalau di dalam Alkitab kita dia pakai kalimat pertanyaan, mengapa kamu mencari? Tapi kalau misalnya dipakai kalimat langsung, kalian seharusnya tidak mencari orang hidup di antara orang-orang mati. Entah para perempuan itu lupa atau tidak menyadari arti janji Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit kembali. Bapak Ibu, banyak orang Kristen pada hari ini tataknya mencari Tuhan di antara orang mati. Mereka memiliki iman yang tidak bernyawa dan pergi ke gereja yang mati. Sering kita tidak tahu mengapa kita pergi ke gereja. Lalu ketika kita sudah tiba di gereja, kita memperlakukan gereja seperti gereja yang mati. Mereka, jemaat umat Tuhan, datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan, mempelajari Alkitab sebagai sebuah tugas, sebuah keharusan, karena itu diharuskan, karena diajak-ajak, karena didorong. Bukan dari hati mereka. Dan pergi ke gereja seolah-olah pergi ke upacara peringatan atau menonton pertunjukan di mimpi. Itulah iman yang mati di dalam gereja yang mati. Gereja tampaknya tidak memberikan pengharapan kepada umat Allah yang letih dan berbeban berat. Apalagi 1 tahun lebih kita di dalam masa pandemi, kita di dalam kebingungan, kita dalam keadaan putus asa. Di mana dituntut bahwa gereja bisa memberikan pengharapan bahwa betul Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah hidup. Harapan harusnya keluar dari gereja buat umatnya. Dalam hal ini antara umat dan gereja sama-sama di dalam kegelapan kematian. Tetapi Yesus tidak ada di antara yang mati, Bapak Ibu. Dia hidup. Dia memerintah di surga dan di bumi dan di hati Bapak Ibu kita semua. Dia adalah kepala gereja. Pertanyaannya, sekarang di manakah saudara mencari Tuhan Yesus? Ke gereja? Atau di mana? Apakah saudara mengharapkan dia untuk kembali aktif di dunia dan berharap dia ada di gereja sini? Saya hanya mengajak, perhatikanlah dan cekaklah tanda-tanda kekuatannya, karena semua itu ada di sekitar kita. Tuhan Yesus bersama kita, Bapak Ibu. Ya sudah bangkit. Malaikat mengingatkan para perempuan itu dengan perkataan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Peristiwa yang telah terjadi, yang para perempuan itu sudah, ya, Yesus sudah diserahkan, Yesus sudah disalibkan, dan dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Peristiwa yang telah terjadi adalah keharusan sebagai penggenapan kehendak Allah. Malaikat itu mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan, harus disalibkan, dan harus bangkit. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Bahwa peristiwa penyaliban, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan itu adalah rencana Allah. Itu adalah kehendak Allah. Dan seharusnya kita berbahagia
kita punya semangat. Tidak ada sesuatu yang kemudian aduh, pengharapan orang Kristen menjadi padam dengan kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah satu fakta sentral, fakta penting dalam sejarah Kristen. Di atasnya gereja dibangun. Tanpa kebangkitan, tidak ada gereja Kartini pada hari ini. Tidak ada gereja-gereja di muka bumi. Tanpa kebangkitan, maka iman orang percaya itu sia-sia. Kebangkitan Kristus begitu penting. Banyak hal, saya hanya memilih beberapa saja. Karena Yesus Kristus telah dibangkitkan dari kematian, maka kita punya keyakinan bahwa kuasa Tuhan yang kuat, kuasa Tuhan yang membangkitkan Tuhan Yesus itu sedang bekerja menghancurkan dosa dari dulu sampai sekarang, sampai Kristus datang yang kedua kali. Bahwa kuasa itu akan menciptakan kehidupan yang baru. Kita harus punya keyakinan itu, Bapak Ibu. Karena kebangkitan kita tahu bahwa kematian telah ditaklukkan. Karena itu kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati untuk hidup selamanya bersama Yesus. Amin. Jangan ada ketakutan terhadap kematian. Jangan ada kekhawatiran terhadap masa depan. Kebangkitan juga memberikan otoritas kepada kesaksian gereja di dunia. Perhatikan khotbah pertama Rasul Petrus di hari Pentakosta itu. Apa yang dia beritakan selalu berfokus kepada satu hal tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan karena kebangkitan itulah para murid-muridnya berani untuk menyaksikan Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dan seharusnya gereja sampai detik ini punya semangat dan kuasa yang sama untuk memberitakan Kristus bangkit. Kebangkitan membantu kita menemukan makna, bahkan di dalam tragedi paling besar dalam hidup kita. Tidak peduli apa yang terjadi pada kita saat kebangkitan memberi kita pengharapan bahwa kita akan hidup bersama Tuhan terus-menerus. Satu kepercayaan sentral yang menyatukan, menginspirasi, dan memberi keberanian bagi semua orang Kristen sejati, yaitu Yesus Kristus bangkit dari kematian. Lalu, mungkin ini yang ditunggu-tunggu para pria di tempat ini. Lalu bagaimana dengan sikap para murid pria, Bapak Ibu? Para perempuan sudah menunjukkan keaktifannya, keberaniannya, kesungguhan hati, tekad komitmen mereka untuk mengikut Tuhan, sekalipun pengharapan mereka sudah hilang bersamaan dengan Tuhan Yesus mati. Mereka sudah aktif pada hari itu. Lalu di mana yang pria? Ketika para rasul yang lain menganggap perkataan para perempuan tentang Yesus bangkit itu hanyalah omong kosong, adalah tidak masuk akal, Petrus, salah satu rasul, memilih untuk segera pergi. Buru-buru dia pergi, buru-buru dia lari untuk pergi ke kubur. Dan sampai di kubur, apa yang dia dapatkan? Dia hanya mendapatkan kain kafan. Tubuh itu juga tidak ada di kubur. Dia hanya melihat kain kafan saja. Lalu kemudian dia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Sebenarnya ini sangat ironis. Tapi itu realita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang kita cari dari Tuhan?
Jangan-jangan kita mencoba mencari Tuhan, yang kita temukan apa? Kain kafan. Kita tidak menemukan di mana Tuhan Yesus. Dan ini sangat ironis buat banyak orang Kristen di dalam kehidupannya sehari-hari. Tiap hari pergi ke gereja, tetapi ternyata imannya mati. Pergi ke gereja, ternyata memperlakukan gereja sebagai gereja yang mati. Dia tidak bertumbuh, dia hanya datang karena itu adalah mekanisme hidup. Setiap hari Minggu dia pergi ke gereja. Seakan-akan dia mencari Tuhan, tetapi dia tidak mendapatkan Tuhan. Di dalam pergumulannya sehari-hari dia berusaha mencari Tuhan, tetapi, wahai Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau hanya kain kafan saja? Ironis bukan kalau iman kita sampai seperti itu? Memang bagi Petrus, daripada memperdebatkan apakah masuk akal atau tidak tentang kebangkitan Kristus, Petrus memang membutuhkan kepastian fakta atas perkataan perempuan itu. Oke, kamu katakan bahwa dia bangkit, dia tidak ada di sana. Bahwa kalian bertemu dengan dua malaikat dan malaikat itu mengatakan bahwa anak manusia itu harus diserahkan, dia akan disalibkan, dan dia akan bangkit. Oh ya, kami pun ingat perkataan guru. Waktu itu dia mengatakan 3 kali di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Murid-murid pada berdebat di sana. Kalau Injil Lukas mengatakan di sini pakai kata rasul. Tetapi Petrus berbeda. Oke, saya akan mencari tahu. Benar tidak? Faktanya itu betul tidak? Dan dia menemukan hanya ada kain kafan. Logika dia terus berputar-putar. Beginikah? Mungkinkah? Gimana sih sebenarnya cara Tuhan? Itu cara berpikir kita, Bapak Ibu. Ketika menghadapi realita bahwa cukup percaya Tuhan saja, cukup percaya pada perkataan Tuhan saja, itu sudah cukup. Kita seringkali berpikir macam-macam seperti Petrus. Tetapi tidak salah, tidak apa-apa. Bahwa iman itu tetap harus digumulkan, iman itu harus dipertanyakan, iman itu harus berusaha mendapatkan pembuktian, tetapi pembuktian tidak selalu harus dalam arti empiris itu sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa pegang. Karena akhirnya kembali iman itu adalah apakah kita percaya perkataan Kristus bahwa Dia mengasihi kita, Dia bersama kita, Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, sekalipun kita ada di lembah bayang-bayang maut. Mungkinkah kita bisa percaya bahwa Tuhan ada ketika kita ada di dalam kelaparan, ketika kita uang, atau ketika kita punya hutang sangat besar dan kita tidak bisa melunasinya? Adakah Tuhan di sana? Selamat pagi Bapak Ibu. Ini sudah siang. Kenapa diam saja? Adakah Tuhan di sana, Bapak Ibu? Ketika besok saya tidak tahu saya harus membayar pakai apa untuk anak saya sekolah. Di mana Tuhan? Kenapa saya hanya melihat kain kafan saja? Iman itu bertumbuh. Sama seperti para murid, mungkin kita harus melewati tahap-tahap kepercayaan. Pada awalnya, mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus
menganggap bahwa kebangkitan itu adalah halusinasi. Mungkin menganggap itu sebagai dongeng atau mitos. Mungkin menganggap bahwa itu tidak mungkin dipercaya. Atau sama seperti Petrus, oke, mungkin kita harus periksa faktanya, sekalipun masih bingung tentang apa yang terjadi. Tetapi di dalam tahap berikutnya, ketika mereka bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, mereka baru dapat menerima fakta kebangkitan. Itulah kenapa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Itulah kenapa kemudian cara Tuhan ini masih dipakai sampai pada zaman sekarang, ke tempat daerah-daerah di mana Injil Yesus Kristus tidak bisa diberitakan. Itu makanya kita selalu mendengar di daerah-daerah yang sangat sulit untuk mendengar Injil di Indonesia. Yesus seringkali menunjukkan dirinya kepada pribadi-pribadi yang dipilihnya, sehingga orang itu percaya. Itulah mengapa dalam banyak kesaksian bahwa Kristus sering memperlihatkan dirinya di Timur Tengah. Ketika banyak orang mencari kebenaran, mereka sulit mendapatkan kebenaran, mereka sulit mendengar Injil. Dan Kristus sendiri yang menunjukkan dirinya, ini aku hidup. Luar biasa. Dan tahap kepercayaan iman kita yang terakhir adalah ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan mengabdikan hidup untuk melayani Dia, maka kita akan mulai memahami sepenuhnya realitas kehadirannya, kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasakan sampai sedemikian dalamnya kehadiran Tuhan, kebangkitannya, kalau kita tidak pernah menyerahkan diri kita sepenuhnya dan melayani Dia sepenuhnya. Pertanyaan buat kita berada di tahap yang mana, Bapak Ibu? Amin. Umat kami undang bangkit. Umat kekasih Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, mohon duduk. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar
berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, pengurus, majelis, dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruben Huta Galung dari Gereja Kristus Bogor dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan Minggu pukul 4 sore dipimpin oleh Bu Sedihati Gia. Sekolah Minggu diadakan pada hari Minggu pukul 10.50 WIB dipimpin oleh Bapak Endi Darmawan dengan topik Paskah Tuhan Yesus Perisai. Persekutuan wanita diadakan setiap hari Sabtu pertama setiap bulannya dan perubahan jadwal pemahaman Alkitab menjadi pukul 19.30 WIB setiap hari Kamis. Dengan perubahan ini, maka diharapkan banyak jemaat yang dapat mengikutinya. Laporan persembahan Minggu 28 Maret 2021, total penerimaan persembahan syukur sebesar Rp415.000 dan persembahan persepuluhan Rp600.000. Total penerimaan persembahan adalah sebesar Rp1.015.000. Tuhan tolong menolong. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Sedihati Gia melalui telepon atau WhatsApp. Ibadah Minggu 11 April 2021 dengan tema memberitakan dan menyaksikan Kristus yang bangkit dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Hidayat dari Gereja Kristen Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Warta tambahan. Kepada seluruh jemaat Gereja Kristus Kartini diwartakan, Gereja Kristus Kartini telah membuka atau mengadakan kembali ibadah setiap minggunya dengan kapasitas jumlah jemaat yang terbatas dan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian penegasan warta. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami boleh bersyukur karena kami dipilih menjadi anak-anak-Mu. Kami diberikan iman untuk percaya kepada Engkau. Bahkan kami percaya kepada pribadi yang unggul, yang utama, yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur ya Tuhan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan seharusnya itu memberikan kami semangat, memberikan kami inspirasi, memberikan kami keberanian untuk tetap melangkah hari demi hari di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kami harus melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, kami memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh bahwa kami bersama Tuhan. Sekalipun kami harus menghadapi kematian, kami tidak takut dengan kematian. Kami tidak takut dengan kelaparan. Kami tidak takut dengan ketika kami tidak memiliki uang. Tuhan tolong. Berikan kami iman, berikan kami keyakinan. Mengatakannya mudah, tetapi mengalaminya betapa berat Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu kegagalan kami, Engkau tahu iman kami seberapa kuat. Karena itu kami mohon Roh Kudus kuatkan kami, teguhkan kami. Bahkan ketika keluhan-keluhan yang tidak terucapkan melalui mulut kami karena kami begitu tertekan berat. Roh Kudus yang akan menyampaikannya itu kepada Bapa di surga. Bapa, dengarkanlah doa kami. Biarlah dengan kebangkitan Kristus membuat hidup kami menjadi baru.
Kami menatap dunia ini dengan baru. Sekalipun pandemi sudah 1 tahun lebih dan tidak tahu kapan ini berakhir. Walaupun kami tahu bahwa vaksin itu sudah ada dan terus vaksinasi dilakukan, tetapi masih tetap ada ketakutan. Karena itu Tuhan, biarlah dengan kebangkitan Kristus, kami boleh menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat, dengan berani, dengan punya kekuatan yang baru. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa ya Tuhan betapa sulit buat pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID ini. Tapi kami bersyukur dengan terus-menerus adanya vaksin. Kami berdoa ya Tuhan supaya distribusi vaksin ini bisa berjalan dengan baik dan seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkannya. Kami berdoa ya Tuhan bagaimanapun juga, biarlah seluruh rakyat Indonesia baik yang sudah mendapatkan vaksinasi maupun belum, tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur bahwa kami boleh melaksanakan ataupun kami bisa ikut ibadah Paskah ini di Indonesia. Oleh karena para aparat keamanan berusaha keras untuk menjaga supaya seluruh wilayah Indonesia tetap aman dan tenang. Kami berdoa ya Tuhan berkati Polri dan TNI, mereka yang bertugas untuk menjaga dan memberikan keamanan. Tuhan lindungi mereka dari setiap ancaman, karena mereka memiliki keluarga yang mengasihi mereka, dan mereka juga mengasihi keluarga mereka. Jauhkanlah dari bahaya-bahaya yang merenggut jiwa, tetapi biarlah mereka tetap melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, penuh semangat. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja ini, untuk semua jemaat Tuhan yang menghadapi berbagai macam persoalan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit penyakit yang sudah menahun, atau penyakit yang muncul karena memang iklim, ataupun yang terkena COVID. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sakit, biarlah Engkau memberikan pemulihan dan menguatkan keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Hussein dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cho Swan Myo, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Berata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Ansel Lunin, Bapak Kiki, dan Bapak Arman Dewanto. Dan mungkin di antara kami di sini ada yang sakit tetapi tidak disebutkan namanya. Kami berdoa ya Tuhan, dan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan mereka boleh menikmati hidup bersama Tuhan di dalam sukacita Kristus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah setiap ibadah umum, ibadah kategorial terus berjalan di dalam gereja ini. Supaya kesaksian tentang kebangkitan Kristus terus disampaikan, dikhotbahkan, diberitakan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah melalui setiap ibadah persekutuan itu boleh membawa anak-anak Tuhan semakin lebih mengenal dan mengasihi Engkau. Tuhan berkati di dalam masa pandemi ketika tidak banyak program yang bisa dijalankan yang bersifat berkumpul, tapi kami berdoa kebersamaan, persekutuan satu sama lain, rasa memiliki gereja ini boleh tetap ada di dalam hati umat-Mu, jemaat Gereja Kristus Kartini. Sekalipun sudah lama tidak berkumpul, tetapi masih bisa saling menyapa dengan berbagai teknologi. Tetap masih punya hati untuk peduli terhadap saudara-saudaranya. Kami berdoa Tuhan berkati. Terakhir kami mau berdoa, Tuhan tolong supaya biarlah proses percakapan
Saudari Penatua Khusus Sedih Hati Gea dengan Komisi Percakapan Sinode bisa berjalan dengan lancar dan proses jabatan kependetaan untuk Ibu Sedih Hati boleh berjalan dengan baik. Karena itu mohon pertolonganmu, mohon kuasamu, mohon hikmatmu bagi dia dan bagi komisi. Biarlah apa yang terbaik buat gereja Kristus Kartini ini Tuhan limpahkan. Biarlah anugerah Tuhan boleh berlimpah-limpah bagi umat-Mu di sini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan seperti biasa, persembahan tidak dilakukan dengan mengedarkan kantong kolekte, tetapi di depan bangku Bapak Ibu sekalian sudah ada sampul. Jadi bagi yang ingin menyerahkannya, masukkan sampul, dan ada nanti waktu pulang ada kotak persembahan di depan pintu. Dan bagi jemaat yang di rumah, persembahan itu bisa dilakukan dengan secara virtual dengan mengirim kepada rekening Gereja Kristus Kartini seperti yang tertera di layar. Atau juga bisa mempersembahkan, disampaikan dengan cara mengumpulkan dan masukkannya kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja setiap hari kerja. Marilah kita memberikan persembahan dan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nyanyian persembahan dari Nafir Rohani 106. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita
Tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami menghadap tatamu ya Tuhan. Terima kasih atas perkenanan-Mu untuk perayaan Paskah dan kebangkitan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah seperti yang telah difirmankan dan dibacakan oleh Pendeta Ruben, bahwa kebangkitan ini membawa pengharapan bagi hidup kami. Membawa sukacita, kemenangan atas penebusan dosa kami. Dan dengan ini kami menyerahkan persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Tolong kuduskanlah persembahan kami ini yang tidak seberapa ini ya Tuhan. Terimalah dan benar-benar kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar penatua atau pengurus di gereja ini dapat mengelolanya dengan baik dan benar, sehingga gereja ini dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri untuk pemutusan. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kudus
Silakan duduk dan bersaat teduh.